Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang keuangan negara. Ada beberapa hal yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Kemudian yang kedua adalah asas-asas umum. Selanjutnya adalah pendelegasian kekuasaan. Kemudian adalah penyusunan dan penerapan APBN, APBD. Kemudian adalah pengaturan hubungan keuangan antara pihak yang terkait. Selanjutnya adalah pelaksanaan APBN dan APBD. Kemudian yang terakhir adalah pertanggungjawaban pengelolaan negara. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Keuangan negara merupakan semua hak dan juga kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan juga kewajiban yang dimaksud dalam pasal 1 angka UU nomor 17 tahun 2003. Hak negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka milik kas negara, pasal 2 huruf A UU nomor 17 tahun 2003. Kemudian kewajiban negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, garis-garis haluan negara dan Undang-Undang APBN yang ada prinsipnya adalah mensejahterakan masyarakat, melayani masyarakat umum, dan sebagai aparat pembangunan. Keuangan negara meliputi 3 hal. Yang pertama adalah hak-hak negara, kemudian yang kedua adalah ruang lingkup, yang ketiga adalah tujuan. Hak-hak negara meliputi juga beberapa hal. Yang pertama adalah mencetak uang, kemudian yang kedua adalah mencetak pajak atau retribusi, kemudian yang ketiga adalah mengadakan pinjaman, dan yang terakhir adalah melakukan pinjaman paksa. Ruang lingkup ada kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Selanjutnya adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. Kemudian dalam aspek tujuan ada 2, yaitu aspek sosial dan juga aspek ekonomi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang APBN dan juga APBD. Semua penerimaan dan juga pengeluaran yang menjadi beban negara atau daerah harus dimasukkan dalam APBN atau APBD. Dalam undang-undang juga ditegaskan mengenai surplus anggaran bahwa surplus penerimaan negara atau daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau daerah tahun anggaran berikutnya. Kemudian penggunaan surplus penerimaan negara atau daerah tersebut di atas untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara atau daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR atau DPRD pada pasal 3 angka 5, 6, 7 dan juga 8. Kemudian tahun anggaran meliputi masa 1 tahun, mulai 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, itu dalam pasal 4. Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN atau APBD adalah mata uang rupiah. Penggunaan mata uang dalam pelaksanaan APBN atau APBD diatur oleh Menteri Keuangan yang ada pada pasal 5. Selanjutnya adalah pendekatan yang dirumuskan untuk keuangan negara. Pendekatan dalam perumusan keuangan negara dilihat dari 4 sisi. Yang pertama adalah objek, kemudian yang kedua adalah subjek, yang ketiga adalah proses, dan yang terakhir adalah tujuan. Dalam objek itu semua yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang atau barang. Kemudian subjek adalah yang dimiliki semua bagian dalam pemerintahan. Kemudian yang proses adalah rangkaian kegiatan mengenai pengelolaan. Kemudian yang terakhir tujuan, yaitu semua kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum pemilikan atau penguasaan objek. Selanjutnya ada bidang pengelolaan yang dikelompokkan dalam 3 bidang. Yang pertama, bidang pengelolaan fiskal, yang kedua bidang pengelolaan mikro, dan yang ketiga bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi yang pertama itu bidang pengelolaan fiskal. Bidang ini meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal, kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan,
administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Selanjutnya ada bidang pengelolaan moneter. Bidang ini meliputi fungsi-fungsi pengendalian dan koordinasi untuk menjaga stabilitas moneter, pengendalian uang yang beredar, mengatur peredaran uang, menjaga kestabilan nilai rupiah, tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur dan menjaga sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral. Dan yang terakhir itu ada bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, meliputi fungsi-fungsi pendataan, pengawasan, pencabutan, dan menempatkan kekayaan negara yang ditempatkan pada BUMN atau BUMD maupun unit-unit pemerintahan lainnya. Kemudian selanjutnya ada asas-asas pengelolaan keuangan negara. Di sini terdapat 3 asas. Yang pertama ada asas lama, asas baru, dan asas umum. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, bertanggung jawab, sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas yang lama, asas yang baru, dan asas umum. Yang pertama ada di asas lama. Asas lama ini ada beberapa asas yang harus diketahui. Ada asas tahunan yang memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari Badan Legislatif atau DPR. Yang kedua ada asas universalitas atau kelengkapan, di mana dia akan memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Yang tiga ada asas kesatuan, mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Yang keempat ada asas spesialitas, mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya di asas-asas baru ini juga ada beberapa asas yang harus diketahui. Yang pertama ada asas profesionalitas yang mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Lalu ada asas proporsionalitas. Pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu ada asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara yang mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Dan yang terakhir ada asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri yang memberikan kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelola keuangan negara secara objektif dan independen. Yang terakhir ada asas umum. Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang meliputi fungsi-fungsi pengelolaan keuangan atau pengelolaan kebijakan fiskal dan lain-lain. Selanjutnya ada kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Presiden memiliki kewenangan umum dan khusus yang dikuasakan kepada yang pertama Menteri Keuangan, pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, menteri atau pimpinan lembaga, pengguna anggaran lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga, gubernur atau bupati atau wali kota, pengelola keuangan daerah dan mewakili daerahnya. Keempat, tidak termasuk kewenangan moneter seperti mencetak uang. Selanjutnya ada gambaran tugas dari setiap pihak. Yang pertama dari Menteri Keuangan yang bertugas menyusun kebijakan fiskal, menyusun dan merancang APBN, mengesahkan anggaran. Yang kedua dari menteri atau pimpinan lembaga yang bertugas menyusun anggaran dan dokumen lembaganya, melaksanakan anggaran yang diterima,
mengelola kekayaan lembaganya. Dan yang ketiga dari pengelola kekuasaan daerah yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan APBD, menyusun dan merubah rancangan APBD sebagai bendahara umum daerah. Selanjutnya ada penyusunan dan penerapan APBN dan APBD. Yang pertama, ketentuan mengenai penyusunan dan penerapan anggaran dalam UU Keuangan Negara ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah. Yang kedua, upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Dan yang terakhir, penyusunan dan penetapan APBN. Lalu selanjutnya adalah pengaturan hubungan keuangan antara pihak terkait. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan dalam hubungan dengan pemerintah daerah, Undang-Undang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah, memberikan pinjaman dan atau hibah kepada Pemda atau sebaliknya setelah mendapat persetujuan DPR. Selain itu, undang-undang ini mengatur adanya perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah pusat setelah mendapat persetujuan DPR. Untuk hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelolaan dana masyarakat, ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah atau penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman atau hibah dari perusahaan negara atau daerah setelah mendapat persetujuan DPR atau DPRD. Menteri Keuangan dan atau pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah. Dalam pelaksanaan APBN, ditetapkan secara rinci dengan undang-undang. Pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden, sementara APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur atau bupati atau wali kota. Kepres atau Perda tersebut sebagai pedoman bagi penuangan dalam Kepres atau Perda terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam Undang-Undang APBN atau Perda APBD, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah Kementerian Negara atau lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban Kementerian Negara atau lembaga. Selain itu, penuangan ini dimaksudkan meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi atau kabupaten atau kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan atau badan yang menerima. Untuk memberikan informasi mengenai penggunaan APBN atau APBD ini, pemerintah pusat atau daerah akan menyampaikan realisasi semester pertama kepada DPR atau DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, di mana informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN atau APBD semester pertama dan penyesuaian atau perubahan APBN APBD semester berikutnya. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Presiden akan menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara telah ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, di mana laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini akan diperiksa oleh BPK yang selanjutnya akan disampaikan kepada DPR atau DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menteri atau pimpinan, lembaga atau gubernur, bupati, wali kota, selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN dan atau Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat atau hasil. Sedangkan untuk pimpinan organisasi, kementerian negara atau lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN. Demikian pula untuk satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, itu bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang atau jasa yang disediakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.